إن هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة. فالمحب الصادق في محبته راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada hari ini yaitu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Bilal, muadzin Rasulullah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, rilekskan kami dengan salat, ya. Salat adalah penyejuk mata orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena dalam salat ada munajat, ada pertemuan, ada hubungan antara hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb-Nya. Karena tidak akan tenang hati, tidak akan bahagia jiwa kecuali dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita berada dalam posisi sujud. Karena ketika seorang berada dalam posisi sujud dalam salat, itu adalah keadaan di mana dia dekat, di mana dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, rilekskan kami dengan salat. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa justru ya istirahatnya, santainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, refreshingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika dia sedang salat. Ya, karena salat adalah penyejuk mata baginya. Ya. Tentu ini sangat berbeda dengan orang yang mengatakan mari kita salat dan setelah itu kita istirahat. Karena seorang yang cinta dengan salat, istirahatnya justru ketika dia sedang salat. Dan orang yang berpaling dari hal ini tidak ada bagiannya dari salat itu sendiri. Bahkan salat menjadi sangat berat baginya. Jika orang yang malas berdiri dalam salat, seakan-akan dia berdiri di atas bara api, ya, sampai dia selesai dari salatnya. Dan orang yang seperti ini yang paling dia sukai apabila salat itu cepat selesai. Ya, ini salat bukan sama sekali penyejuk mata baginya. Tidak ada ketenangan hatinya ketika dia sedang salat. Dan yang paling dia senangi yaitu ketika dia selesai melakukan salat. Ya, inilah kondisi orang yang kosong hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat hari akhirat. Ya, ini adalah kondisi orang yang penuh hatinya dengan kecintaan dunia, sehingga hal yang paling dia benci, hal yang paling berat baginya itu lamanya salat. Padahal dia dalam keadaan kondisi kosong, dalam kondisi sehat, ya, tidak ada gangguan sama sekali. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد، وهي مشاهد عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة له إلى أحد إخوانه. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله
ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظ من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya salat yang menjadi penyejuk mata seorang yang beriman, yaitu salat yang mengandung 6 perkara. Perkara ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu risalah beliau kepada kawannya. Perkara yang pertama, ya, salat itu harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, yaitu salat dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengajak seorang untuk salat yaitu keinginannya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dia inginkan dari keinginan-keinginan dunia sama sekali. Akan tapi yang dia inginkan ketika dia salat yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia salat karena ia takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia salat karena dia mengharapkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengharapkan pahala darinya. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا، فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهر الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. Perkara yang kedua yang harus dilakukan seorang ketika salat yaitu jujur dan konsentrasi penuh pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerahkan seluruh usahanya, seluruh pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha agar melaksanakan salat sesempurna mungkin, baik secara lahir maupun secara batin, karena salat itu ada lahirnya dan ada batinnya. Yang lahir, yang nampak adalah gerakan-gerakan salat dan bacaan-bacaan yang diperdengarkan. Adapun batinnya salat yaitu kekhusyuan dan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang yang salat diharuskan untuk mengerahkan seluruh pikirannya, tidak menoleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah ruh dari salat itu. Adapun gerakan-gerakan salat ini adalah seperti badannya. Jika sebuah badan tidak ada ruhnya, maka tidak ada gunanya sama sekali. Maka tidak malukah seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti orang yang punya badan akan tapi tidak punya ruh. Dan orang yang seperti ini, ya, salatnya nanti akan dilipat seperti dilipatnya pakaian yang tua, kemudian dipukulkan ke wajah pemilik, ya, baju tersebut, pakaian tersebut, kemudian dikatakan kepadanya, dayya'akallah kama dayya'tani, ya. Salat itu dipermisalkan dengan baju yang sudah tua yang dilipat kemudian dipukulkan kepada wajah orang yang melakukannya,
dan dikatakan kepadanya, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Engkau telah menyanyiakan aku, maka Allah pun menyanyiakanmu. Adapun salat yang sempurna zahirnya, sempurna batinnya, maka akan diangkat ke langit, dan salat itu akan mempunyai cahaya seperti cahaya matahari sampai ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan meridainya dan menerimanya. Dan salat itu mengatakan kepada orang yang melakukannya, hafizakallah kama hafidtani. Allah akan menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. Perkara yang ketiga, yaitu seorang yang salat harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berusaha melakukan salat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu salat, dan menjauhi semua bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam salat, baik itu tambahan ataupun pengurangan yang sama sekali tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dari para sahabat-sahabat beliau. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق السماوات مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من مال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Perkara yang keempat yang harus dilakukan ketika seorang sedang salat, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang mempunyai kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala di atas langit, beristiwa di atas arsy, memerintah dan melarang, mengatur perkara-perkara makhluk, menurunkan perintah, dan ditampakkan kepadanya segala perbuatan-perbuatan hamba dan roh-rohnya ketika telah wafat. Ia seakan-akan menyaksikan semua hal tersebut dengan hatinya. Dia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mengetahui bahwasanya Allah Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hanya dialah yang berhak memberi perintah dan larangan, yang mencintai dan memurkai, meridai dan memarahi. Juga Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ia kehendaki dan memutuskan apa yang ia inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Tidak ada sedikit pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa yang disembunyikan oleh para manusia dalam hati-hatinya. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan dan apa yang disembunyikan dalam hati. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس،
ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. Dan perkara ihsan ini adalah pokok dari seluruh amalan-amalan hati. Karena seorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan malu, dia akan mengagungkan, dia akan takut, dia akan cinta, dia akan selalu bertawaf, tunduk dan merasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan terputus seluruh gangguan setan dan bisikan setan, dan hati selalu berasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar ihsan seseorang, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dekat kepadanya. Oleh karena itu, perbedaan derajat dan pahala orang yang sholat sesuai dengan besarnya perasaan ini dalam hatinya. Bahkan kita bisa dapati dua orang yang sama-sama sholat, sama-sama ruku, sama-sama sujud, akan tapi perbedaan sholat di antara keduanya seperti perbedaan langit dan bumi. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد المنة لله سبحانه لكونه قامه في هذا المقام وأهله وفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته. فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله سبحانه الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصلي. قال الخليل عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالله لله وحده في أن جعل عبده قائما بالطاعة، وكان هذا من أعظم النعم عليه. وقال تعالى وما بكم من نعم فمن الله. وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا أن الله سبحانه هو المان به الموفق له، فالهادي ليس شغله شهود ذلك الترتيب والإعجاب به، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. Perkataan kelima, yaitu seseorang yang salat harus merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia taufik untuk melakukan salat. Allah yang menegakkan dia untuk salat, dan Allah yang membuat dia berdiri melakukan salat itu. Allah yang memberikan dia taufik sehingga dia mampu untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Ya, sebagaimana dahulu para sahabat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, "Wallahi laula Allah mahtadina wala tasaddaqna wala sallaina." Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk, kita tidak akan bersedekah, dan kita tidak akan salat. Allah Ta'ala berfirman, "Yamununa 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, sungguh kalian tidak memberikan nikmat kepadaku dengan masuk Islamnya kalian, akan tetapi Allah yang memberikan kalian nikmat dengan memberikan kalian petunjuk untuk keimanan jika kalian benar jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan seorang muslim itu muslim. Seorang salat itu salat, sebagaimana perkataan
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah saya dan Ismail adalah orang yang Islam, berserah diri kepadamu, juga keturunan kami adalah umat yang berserah diri kepadamu. Juga Allah berfirman ya tentang Nabi Ibrahim, tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salata min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat juga keturunanku. Maka seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan hamba mampu berdiri melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan mampunya seorang salat adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja nikmat yang ada pada kalian maka itu datangnya dari Allah. Juga Allah berfirman, "Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika hum rasyidun." Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menghiasi hal tersebut di hati-hati kalian, dan dialah yang menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba, yang mana apabila semakin besar ketauhidan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin sadar bahwasanya semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah hal ini yaitu akan menghalangi seorang dari merasa ujub dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Karena jika dia mengetahui bahwasanya Allah yang memberikan dia taufik, Allah yang memberikan dia petunjuk, dia tidak akan merasa takjub dengan amalan dia sendiri. Dan hal itu akan diangkat dari hatinya, juga dari lisannya. Dia tidak akan menceritakan ketaatan yang dia lakukan. Dan inilah tanda-tanda diterimanya sebuah amalan. المشهد السادس مشهد التقصير، أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة العبادة فوق ذلك بكثير. وإن عظمته وجلاله سبحانه يقتضيان من العبودية ما يليق بهما. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريب من حقه علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. Perkara ke-6 yaitu seorang yang salat harus selalu merasa kurang dalam salatnya. Dan seorang hamba harus merasa bahwasanya bagaimanapun dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sesempurna mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka dia tetap kurang dalam hal tersebut, karena hak Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Dan tentu seorang hamba harus melakukan ketaatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah tentu tidak akan tercukupi dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba bagaimanapun kuatnya dia, sungguh-sungguhnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha besar dan maha agung. Dan tentu jika seorang hamba telah merasa bahwasanya dia kurang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan, kelalaian yang dia lakukan, dan tidak mungkin dia bisa melaksanakan sebagaimana apa yang sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. وملاك هذا الشأن 4 أمور: نية صحيحة، وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. هذه ال4 هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه ال4 أو نقصان بعضها.
فليتأمل الذي بهذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان وإليه الرغبة، هو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمال به وهو حسبنا ونعم الوكيل. Terima kasih dan pendengar radio semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi ada 4 hal. Yang pertama, seorang harus mempunyai niat yang benar, kekuatan yang besar yang dibarengi dengan perasaan raqbah, perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rahbah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 hal ini adalah kaidah dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Jika terdapat kekurangan seseorang dalam imannya, dalam keadaannya, dalam lahirnya dan batinnya, maka hal itu disebabkan orangnya dia dalam 4 perkara tadi, yaitu niat yang benar, kekuatan yang besar, juga harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang yang berakal selalu memperhatikan 4 hal ini dan menjadikan 4 hal tersebut di depan matanya. Dia menjadikan, yang membangun seluruh amalan-amalannya, perkataan-perkataannya di atas 4 perkara tersebut. Karena apabila dia kurang dalam 4 hal tersebut, maka amalan-amalannya akan menjadi kurang. Dan sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menolong kita. Hanya kepadanya lah kita bertawakal, hanya kepadanya lah kita berharap, dan hanya kepada Allah kita meminta agar memberikan kita taufik dan seluruh saudara-saudara kita dari Ahlus Sunnah agar kita selalu sempurna, selalu baik dalam ilmu dan amal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong, Maha Pemberi nikmat, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bertawakal. لقاؤنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عن الخشوع في الصلاة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير بمنه وكرمه. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang cara-cara dan kiat-kiat khusyuk dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik kepada kebaikan. Jazakumullah khair kepada Fadil